Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, adalah kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-96, bab wada isohibi wa wasiyati indal firogihi li safari, dan seterusnya itu ya, di bab yang ke-96. Terakhir saya bacakan sampai hadis yang ke-713 atau hadis yang kedua dari bab. Sekarang kita bab dan hadis yang ke-714. Langsung saya bacakan. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala berkata, si Umar bin Khattab, istaqdantu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umrah. Fa'adina, maka beliau mengizinkan. Waqala, dan beliau bersabda, la tansana ya uhayya min du'aika. Janganlah engkau itu melupakan kami, wahai saudaraku, dari doamu. Qala, berkata Umar bin Khattab, kalimatan ma yasuruni annali bihad dunya. Satu kalimat yang apa yang menyenangkan padaku, bahwasanya untukku itu biha, dengan kalimat Nabi tadi, ad-dunya, dunia ini. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat qala, bersabda Nabi, asrikna ya ukhayya fi du'aika. Asrikna, serikatkanlah kepada kami, ya ukhayya, wahai saudaraku, fi du'aika, pada doamu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini tentang umrohnya si Umar bin Khattab. Dia mau umroh, minta izin kepada beliau, kepada Nabi, ya Rasulullah, sama mau umroh. Oh ya, gitu ya. Ya, diizinkan oleh Rasulullah. Kemudian Nabi ini berpesan kepada Umar, jangan engkau lupakan ya saudaraku dari doamu. Nanti setelah kamu umroh, doakan kami. Ini Rasul minta doa kepada sahabatnya. Dan kemudian si Umar ini, kalimat yang Nabi sampaikan itu sesuatu yang menyenangkan padaku, ya, dengan kalimat yang disabdakan Nabi tadi di dunia ini. Dibandingkan dunia ini, saya lebih senang mendengarkan tadi. Kalau bahasa kita, apa salahku lainnya. Umar mungkin begitu, mau umroh kok Nabi minta doa dari saya. Jadi memang
kita tidak bisa meremehkan orang lain ya. Nabi saja, Nabi itu doanya sudah pasti makbul ya, pasti ijabah. Itu pun minta doa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini dijadikan dalil bahwasanya kalau kita punya saudara atau teman umroh, titip doa ke saya. Nah, tentunya bukan doa untuk urusan dunia, bukan. Masa Nabi minta urusan dunia? Kan ya enggak. Artinya minta kebaikan urusan tim ini, urusan akhirat ini. Ini Rasulullah. Yang kedua, Nabi ini mengajarkan kepada umatnya, kalau ada orang sesuatu perbuatan yang baik, minta doa ini. Termasuk orang sakit itu. Nah, orang sakit itu kan, masya Allah sampai ada di situ ya. Wahai hamba-hambaku, saya ini sakit, kenapa engkau tidak menjenguk aku? Nah, dalam hadis qudsi itu kan apa namanya? Ya Allah, jenengan itu kan roh kami. Kok sakit gimana? Nah, maksudnya kalau ada hamba sakit, saya itu dekat dengan orang sakit. Kita mendoakan orang sakit itu, di samping itu kita pun juga minta doanya orang yang sakit. Mumpung Allah itu dekat dengan orang yang sakit. Nah, kali ini orang mau safar, bepergian untuk umroh. Jangan lupakan, doakan kami. Ya. Nah, ini sebenarnya masya Allah Umar bin Khattab ini ketika Nabi itu seperti itu. Nabi loh minta doa denganku. Ini belum pernah merasakan kesenangan di dunia ini, ya, dibandingkan kesenangan ketika mendengarkan sabdanya Nabi kepada Umar, minta doanya Umar ini. Jadi ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Oh, ini masih ada. Dan hadis ini hasan sahih, artinya ya sah kalau dikatakan hadis ini hasan. Dan itu memang awalnya hadis itu kan sahih, dhaif gitu ya. Kemudian si Tirmidzi ini mentafsir hadis, kalau memang ada hadis-hadis yang sanadnya itu lemah, kemudian isinya atau matanya ini sesuai dengan hadis yang sahih, sama dengan hadis sahih, maka dia mengatakan hadis ini biasanya dipakai sahih, tapi sahih diwiri, sahih dikarenakan dengan hadis yang lain. Maka dikatakan hasan, dikatakan dhaif juga sesuai dengan hadis yang sahih, dikatakan sahih juga hadis ini memang dari jalan yang sangat-sangat yang dhaif, mungkin begitu. Munculnya hadis hasan ini memang dari Tirmidzi. 715. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar, dari Salim bin Abdullah bin Umar, anak Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Abdul bin Umar radhiyallahu anhu karena adalah Yaqulu, dia itu berkata liwajuli kepada seseorang, Ida aroda safaron, apabila engkau itu berkehendak ingin bepergian, urnomini, mendekatlah minni dariku, hatta sehingga uwaddi akan, aku akan menitipkan kepadamu kama sebagaimana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddiuni, beliau itu menitipkan kepada kami. Fayaqulu, maka beliau bersabda, astaudiullah dinakum, aku titipkan kepada Allah dinakum, dinaka ya, agama kalian, agamamu. Wa amanataka, dan maksudnya dan aku titipkan kepada Allah amanahmu.
wa khawatimah, dan aku titipkan juga penutup atau penyempurna ya, khotam ya, amalika amalmu atau perbuatan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasanun shahih. Sama kedudukan hadisnya seperti yang di atas. Jadi si Salim bin Abdillah bin Umar ini dia pernah belajar atau mendengarkan hadis dari Abdullah bin Umar, anaknya Pak Umar, soal tentang adab ataupun tentang bab orang mau bepergian itu harus bagaimana. Dia mengatakan kepada seseorang, apabila kami itu mau bepergian, mendekatlah sini, tak kandani biasanya. Sehingga dia itu menitipkan, aku akan menitipkan kepadamu sebagaimana Rasulullah itu juga pernah menitipkan kepada kami. Dulu itu loh, Rasulullah itu ketika dipamiti orang itu mau bersafar, kemudian beliau sabdanya seperti ini, ya. Astaudiullah dinakum, aku titipkan kepada Allah agama kalian ya. Kemudian juga dititipkan kepada Allah amanah kalian. Kemudian juga penyempurna atau penutup daripada amalan-amalan kalian dititipkan kepada Allah. Dan kamu bepergian, dan aku titip kepada agama ini ya, kamu jaga. Bagaimana jangan sampai agama ini rusak karena bepergian. Dan kalau bepergian satu orang tidak safar maka ditemani dua syaitan. Kalau dua orang ditemani satu syaitan. Tiga orang nggak perlu. Kalau bepergian tiga orang maka mengangkat satu yang menjadi pemimpin dalam bepergian atau amir safar. Menentukan kalau terjadi apa-apa ya udah nih, jadi sholatnya gimana, makan gimana, ya udah ikuti dia pimpinan. Selama safar itu, kalau ada safar ya mendingan enggak. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Kalau ada apa-apa ada yang tanggung jawab. Misalnya gitu. 3 orang harus ada yang memimpin. Nah di sini orang yang safar ini bukan orang yang bepergian tidak ada risiko. Kalau melihat dari sini risikonya berat, banyak godaan sebenarnya, godaan. Apalagi kalau orang merantau kemudian istrinya di rumah, merantaunya sebulan 2 bulan. Dan kalau berbulan-bulan biasanya istrinya ya diajak biar terjaga ya, sahabatnya tidak terjatuh pada keharuman atau bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pemahaman hubungan antara suami istri itu tidak bahasa kita itu ya ujuk-ujuk punya keinginan yang kalau jauh begitu ya, akan lebih terjaga. Dititipkan kepada Allah saja, aku titipkan ya kepada Allah Taala tentang agama. Artinya didoakan ya Allah, jagalah si rojul ini soal agamanya, dia bisa pegang amanah. Amanah ini masya Allah. Berapa banyak orang itu ya diberi amanah tetapi menyia-nyiakan amanahnya. Ini salah satu ciri daripada rusaknya, hancurnya dunia. Orang diberi amanah tetapi dia menyia-nyiakan amanah. Bahkan kalau dia berbuat seperti itu, dia sudah masuk dalam satu cabang kemunafikan. Diberi amanah dia yang amanahnya. Amanah apa saja ya, masuk dalam penutup daripada amalan. Jadi kalau orang itu sudah tutupnya harus baik, ya akhirnya harus baik. Ya. Artinya tutupnya baik itu akhir daripada perbuatan yang baik. Mau tidur dia muhasabah diri. Selama dia bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira yang dikerjakan selama dia itu bangun selama beraktivitas tadi kesalahan apa? Istighfari. Oke. Dia ada doa ini kan, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi.
Astagfirullah. Ada di sini. Terus baca nggak usah dihitung-hitung berapa banyaknya. Mensucikan Allah, ya. Kemudian bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, kemudian minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak nanti muhasabah itu. Kamu tidur. Seandainya dia itu tidak bangun, artinya dia mati, dia dalam keadaan ingat kepada Allah Ta'ala, sudah mengistighfari, meminta ampun kepada Allah Ta'ala selama dia itu beraktivitas yang dia ditutup dengan kebaikan. Akhir-akhirnya begitu. Wa Abdillah bin Yazid al-Fatmi as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuwaddi al-jaisha. Dari Abdullah bin Yazid al-Fatmi as-Sahabi radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia itu berkeinginan untuk menitipkan ini. Nanti dia itu menitipkan al-jaisha, jais itu kan apa namanya, pasukan perang, jais. Jadi kalau jais itu ya ukuran kira-kira ya 100-an lebih, 130 gitu ya. Jadi kalau dengan syariah itu kan kisaran 50 gitu kan, 40 kisarannya lebih boleh kurang gitu. Jais, pasukan perang atau tentara. Beliau hendak menitipkan pada satu tentara, artinya mau berangkat perang, yang menitipkan itu. Kalau beliau bersabda, Astaghfirullah dinaku. Aku titipkan kepada Allah agama kalian. Wa amanatakum, dan aku titipkan kepada Allah amanat kalian. Wa khawatima a'malikum, dan aku titipkan kepada Allah Ta'ala bentuk amalan kalian. Hadis sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairihi bi isnad sahih. Jadi dititipkan kepada Allah. Ya. Karena ya apa pernah saya bertanya Usama bin Zaid itu pernah ketika berperang melawan orang kafir itu, kebetulan pedangnya ini kan tabrakan, orang kafir pedangnya mentah lari juga ya misalnya kejar-kejaran di pohon itu ya, pohon batuan itu akhirnya kecekel. Lah si kafir ini yang ini tidak apa tahu-tahu cabut bulan lagi lahir kok Muhammad Rasulullah bunuh, saya dibunuh, tekad dibunuh. Dia apa namanya, pendapat dia, wah ini cuma berlindung saja supaya kita tidak membunuh ini musuh. Dilaporkan kepada beliau bari kepas diri lah, kenapa aku membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ya Rasulullah, itu cuma perlindungan saja, dia pedangnya mental. Terus supaya dia selamat, dia berlindung dengan kalimat itu. Rasulullah bacanya, kok tidak kamu bedah dadanya? Kamu tahu untuk isi hati mereka yang orang membunuh. Jangan-jangan dia memang betul. Akhirnya Rasulullah itu apa namanya, lepas diri nanti di akhirat kelak membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan itu. Akhirnya ya Usama bin Zaid itu, masya Allah, kalau ulama Islam itu ya, masya Allah, kayak dia itu sumpah, dah kayak dia ada harapan lagi untuk masuk jannahnya kan ya. Rasulullah lepas diri adalah Rasul itu satu-satunya orang yang dijagakan untuk
mintai syafaatnya ini pasti ini. Nah, maka dari situ Rasulullah pun kalau tidak diberitahu oleh Allah, dia menghukumi dohir karena mengucapkan itu ya sudah, jangan menghukumi batin. Kita tidak tahu batinnya orang. Hati-hati kita dengan orang lain. Begini dan begitu. Cuma sandiwara atau permainan. Kok tahu? Rasul tidak tahu hatinya orang. Kok tahu? Misalkan. Maka kita yang menghukumi dohir itu ya sudah. Adapun dia bohong, ya urusan dia sama Allah Ta'ala. Kebohongan dia itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kan kita tidak dirugikan saja dia bohong. Nah kalau kita jauh, kamu cuma lamis saja, kan justru kita yang rugi. Kalau benar lamis ya kita tidak dapatkan apa-apa. Kalau dia itu benar kita dosa. Satu 0 ya. Maka kita tidak juga begitu. Seperti ketika di Umar Amirul Mukminin, kamu berbuat apa saja ya sudah. Akan saya panggil, akan saya tanyai, sementara saya akan berhukum dengan apa yang kamu ucapkan. Saya akan menghukumi secara dohir. Kamu bohong dan selainnya adalah urusan kamu dengan Allah Ta'ala. Kita juga begitu. Begitu kan bingotok orang pemimpinan yang menirunya kepada Rasulullah SAW itu, Masya Allah, termasuk anaknya ini, Abdullah ini, Masya Allah. Jadi begitu. Ya. Lah ini dititipkan, jangan sampai nanti walaupun peperangan, jangan ngawur gitu ya. Jangan ngawur. Perempuan tidak boleh dibunuh kecuali anak-anak. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Gitu. Harus ada batas-batas titipan pada orang Ta'ala. Ini tentara. Kemudian amanah juga. Ini biasanya kalau Rasulullah kan mengirim pasukan perang itu mengangkat satu pemimpin, gitu ya. Pemimpin kita ada dengan bendera hitam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu dan sudah taatilah kamu. Ini bagi yang pemimpin ya kamu harus jaga kepemimpinan ini. Dan seandainya untuk terbunuh, ya, penutup dari amalan untuk amalan yang baik. Titip kepada Allah. Dan sampai kamu berperannya dalam rangka emosi, jangan. Atau berperang dalam rangka untuk belani kebangsaan, atau biar dianggap seorang pemberani dia berperang. Oh enggak, tidak ada apa-apanya nanti. Maksud saya tidak berani sama dia, tidak, kalau juga seperti itu. Niatnya itu satu, lillah, apa saja, lillah. Kan karena itu tadi, kan belani. Meskipun negara kita mau diserang orang kafir, ya kita otomatis. Uang tanah kita ya, harta kita diambil maling saja kita belani kok. Harta kita sendiri diambil maling, kita belani, kita mati syahid, apalagi ini negara mau diambil harus kita belani. Niatannya ya ini karena Allah Ta'ala. Tidak ada orang mau mengambil alih kekuasaan kita, misalkan itu mau dijajah kita dan otomatis. Seorang beriman itu pasti tidak usah digembar-gemborkan, ya. Belain pasti belain KRI. Kata mereka harganya sudah mati, belum mati sebenarnya. Harganya sudah mati. Sudah pasti. Ya, maka ada pahlawan-pahlawan dunia, ada pahlawan-pahlawan akhirat. Tergantung ini tadi. Tetapi sekali lagi orang itu tidak bisa menilai hatinya orang lain. Itu ya cukup. Kecuali orang yang dicap sebagai pembohong, sudah jelas-jelas bohongnya, di mana-mana bohongnya sudah. Nah, kadang kita kenal saja sudah, tahu saja belum. Ya. Cuma dengar-dengar sebutan itu kita yang mungkin. Ya. Intinya beliau Nabi Muhammad SAW kepada tentara yang mau berangkat perang pun beliau menitipkan sesuatu itu atas nama Allah. Meskipun berperang pakai adat, pakai aturan, ini tidak pokoknya bisa membunuh, tidak begitu. Ada tata caranya kalau orang-orang Muslim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu berkata,
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datanglah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, si rajul tadi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini sungguhnya aku itu uridu safar. Aku itu berkeinginan untuk bepergian. Fazawwidni, maka berilah aku bekal atau bekalilah aku." Faqala, maka Nabi bersabda, "Zawwadaka Allahu at-taqwa." Semoga Allah itu membekali engkau itu takwa. Kalau berkata rajul, zidni, tambahilah untukku ya Rasulullah. Kalau bersabda Nabi, wa ghafara dzambaka, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Kalau berkata rajul, zidni, tambahkanlah untukku ya Rasulullah. Bekal tadi dikatakan. Kalau bersabda Nabi, wa yassarolaka khairan haitsu ma kunta. Semoga Allah memberikan kemudahan kepadamu ke dalam hal kebaikan di mana saja berada, atau di mana saja kamu itu berada. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini ada seseorang yang mau pergi, mau safar, kemudian minta bekal kepada beliau, maka didoakan oleh Nabi, ya sudah, tak doakan semoga Allah Ta'ala membekaliku dengan takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah sekemampuan apa yang ada pada dirinya. Jadi kekuatan ya, yang diberikan kepada dirinya itu dipakai kekuatan diperlukan untuk taat kepada Allah. Kenapa semampunya? Kalau tidak kuat ya sudah, aku sudah usaha. Dan kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Tetapi kalau larangan, tinggalkan semuanya tanpa kecuali. Selain itu ya Rasulullah, tambahi lagi ya Rasulullah, bekalilah kami ini. Ya sudah, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa. Tambahi lagi ya Rasulullah, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepadamu dalam hal kebaikan di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada itu kamu itu dalam kebaikan. Doa itu penting. Maka ya sudah, kalau kita mau safar, ketemu orang baik atau ketemu pimpinannya, ya sudah minta doanya. Kalau pimpinan itu orang-orang soleh. Dan mestinya di safar ini janganlah safar kebaikan, safar untuk safar keburukan. Kan sering kita itu cuman makin lancar gitu. Jadi kita semoga mudah-mudahan biar begini begitu tuh urusan dunia saja. Dipamiti anaknya ya ngono, ya mesti nyambut gawe kono sing mempeng sing apik, aja lali salate. Dadi salate iki mau aja lali tok sampeyan. Mestinya siji pertama ya sudah, nah pokoknya ibadahnya, sholatnya harus jangan ditinggalkan. Bekerja yang jelas, bekerja yang sungguh-sungguh, begitu. Sekolah pun juga begitu kok sekarang. Begini ya. Dan pokoknya soal makanan IT harus, bahasa Inggrisnya harus, gitu ya. Bahasa Inggris itu harus, ya tidak salah. Agamanya jangan ketinggalan, itu saja. Mestinya bukan begitu. Agamanya harus dinomorkan satu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lainnya jangan ketinggalan itu. Kecuali agamanya seolah-olah cuma gitu. Kita juga begitu. Pada anak-anak kita juga kalau di di perantauan juga begitu. Kadang-kadang ya di WA, telepon sekolah boleh, nah kan aja sehat berarti itu baik. Ada yang lebih baik. Kayak sebagaimana Yakub ini menitipkan kepada anak-anaknya mata itu dan berarti di dalam
peninggal itu nanti kamu itu akan menyembah apa ini? Kalau kamu masih rajin sholat, rajin ngaji, rajin jamaah misalnya, itu kan diajak bapak, dinasihati bapak, lantaran bapak. Sebabnya ada. Terus kalau bapak penting, khawatirnya soal orang-orang zaman dahulu. Kalau urusan dunia itu apa kayak sekedar mengambil jatah saja. Kerja orang sehat ya beriman ada kerjanya. Tapi itu tadi tidak dari Allah sama begini harus begini saja pun enggak. Kita kan minfaqli Rabbi, kita mencari daripada panggilannya Allah. Dan kita usahakan saja hasilnya serahkan kepada Allah. Saya dapat cerita saja, katanya dulu itu ada Menteri Keuangan di era namanya kalau ada bulan itu masa kementeriannya itu dan habis jadi dia karena mengontrak yang punya rumah itu Pak ini sebulan lagi jenengan sudah pensiun dan misalnya gitu dan ini rumah nanti persiapan mau saya tempati ya setelah tempo waktunya sudah habis sudah si tuan rumah ini si yang punya rumah ini nanti saya bantu barang-barang bapak nanti saya bawakan saya punya mobil kalau ya boleh setelah itu dia keluar bawa juga namanya koper ya hanya ini yang lain udah ada yang ini kalau saya terus nanti bapak bisa antar kemana pulang kemana ini saya tidak tahu lah ini Menteri Keuangan dan dia kan rumah dinas atau misalnya di kontrakan ada orang seperti itu insya Allah pemuda amatnya sampai seperti itu kebaikan begitu jadi orang-orang yang baik itu saya yakin sekarang itu juga masih ada walaupun jarang kenyamanan juga masih ada jarang seperti itu dulu saya dapat cerita dan saya mendengar cerita itu saya anggap orang ini saya mempercayai dia cerita karena mengalami di zaman itu tidak kuat nah Bapak Ibu sekalian pentingnya kita itu adalah tugas pokok kita bahwa kholaqul jinna wal insa wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu-d-din. Itu saja. Tidaklah menjadikan menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Dan aku yang tidak memerintahkan kepada kalian kecuali untuk memurnikan agama ini. Nah, kalau bayangin itu. Dan maka ya sudah karena Allah menciptakan kita ini termasuk kita ini adalah untuk mengabdi maka semua aktivitas ini dalam rangka persembahan terbaik karena itu mengabdi kepada Allah menjalankan din ini dalam rangka itu mengabdi kepada Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah Taala berarti harus sesuai dengan tuntunan yang Allah perintahkan yaitu lewat Rasul-Rasulnya. Kalau segala bentuk pekerjaan ya menjalankan tugas di dunia ini adalah merupakan satu dalam rangka kita mengabdi kepada Allah yang tentunya pakai aturan juga. Kalau kita ibadah nunggu dalil dulu, tidak ada dalil kan tinggalkan urusan ibadah. Ada hal yang lain kalau kita lagi bekerja, kalau itu pekerjaan itu menjadikan satu kita itu tersibukkan urusan yang pokok kita untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa tidak tinggalkan? Pernah punya teman itu kerja di BRI ini. Karena tanya dan saya kadung tahu ilmunya, dan tahu ilmunya kan tahu dalilnya aja jawab. Ya, kebetulan posisi dia itu adalah posisi sekretaris di daerah Simo, di mana? Itu pun gitu, sing ngutangi, sing diutangi, sekretaris, dua saksinya itu. Atut niku lah terus pripun lagi ngoten niku nanti sih jenengan anti yang lagi jenengan makna iki niku termasuk gotong royong dalam
mensyukurkan riba. Sampai sekarang saya tidak pernah ketemu lagi, apa masih kerja itu atau tidak. Dia bilang itu udah beberapa bulan tidak nyaman kerjanya ini. Dia ngaji akhirnya nggak nyaman. Kok kita subuh kan tinggal, tapi kan tidak diberi nomornya kan tidak bisa menghubungi ya. Akhirnya tidak mau menghubunginya. Kalau dihubungi belum pernah jawab, juga belum pernah. Nomornya tidak sekarang mampu. Karena ketemu jadi tidak tanya gitu. Yang mau jawab apa? Kan kadung tahu. Kadung tahu itu sekali dulu. Maka kalau sekalian gitu, sesuatu barang yang dianggap orang lain itu sedikit, kalau insya Allah enggak. Kita kan begitu lagi sawang sinalang saja. Banyak belum tentu bisa mencukupi karena kebutuhan juga banyak. Ada saja jalan keluar apa yang didapatkan dari barang yang haram, ada saja. Karena ada barang ada saja untuk keluar begitu ada saja. Kan? Jadi ini bahwa ibu sekalian terakhir dari saya titipkanlah apa dalam hidup kita ini, tambahkan kepada Allah semua. Kalau kita tidak apa-apa, kita menjalankan hidup ini dalam rangka kita menjalankan takdirnya Allah saja. Kita ini dengan berusaha kita mengamankan diri kita ini di atas sana. Ya. Jangan sampai kepada orang lain kita lebih sayang kepada anak, kepada istri, kepada saudara, kepada tetangga. Diri kita lebih sayang lagi. Kalau kita memelas bahasa kita nih, wonten yang lebih syukur. Jadi ini saudara kita itu, wah ngajimu, sholatmu, wis ra kandule, aku ra mentolo melu aku, wis kok kene ngakeh ora mentolo aku nemene awakmu kandul ning neraka katanya. Ayo. Kok ngerti nek sok mlebu neraka? Rasul saya enggak tahu. Enggak tahu kita mau ke mana. Kita enggak tahu akhirnya. Jawabannya seperti itu. Kulo ngira diri gitu. Karena mengajak kepada saudaranya, dia satu perkelompokan yang kalau kelompok itu bisa menjamin jannah katanya begitu. Kata dia, kamu ya bukan bukan sing di surga dalam buat kita ya sudah sesuaikan apa yang ada itu saja. Pokoknya ngaji ada Quran ada hadis kepada siapapun. Kalau yang dibahas Quran hadis sudah saudara kita adalah tetap saudara-saudara kita. Menganggap kita saja. Nah, kalau saya penyesatnya dia itu enggak, tapi mengganggu jauh jangan. Tidak gampang menyesatkan orang lain, apalagi mengkafirkan orang lain. Tidak mau disuruh gabung ya tidak mau. Apa urusannya mengkafirkan orang lain? Nah, kita lebih berhati-hati lagi menilai pada saudara-saudara kita yang masih dalam taraf banyak samanya kepada kita. Seandainya dia itu melenceng ya sudah bisa jadi orang. Seandainya kita yang melenceng ya sudah kita tahu lagi bahwa solusi ini kan dan berkeliruan ya kita sama-sama selamat betul. Selamat. Jangan ada saudara kita ataupun teman kita yang nyeleweng kita biarkan aja. Itu namanya tidak sayang. Supaya sama-sama selamat di akhirat kelak maka kita beri. Kadang kita menasihati, kadang kita juga minta nasihat. Kita itu juga banyak kelemahan. Kita itu maksudnya di saya juga, dengan semuanya masing-masing itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Jadi Pak Abu boleh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.